Selamat pagi para peserta webinar dan rekan-rekan sekalian. Kembali lagi dengan saya Farhan di Philip Morning Market Call pada tanggal 17 Juni tahun 2016, di mana agenda kita pada hari ini adalah mengenai indikasi ISG serta stock to watch atau saham-saham apa saja yang dapat kita perhatikan pada hari ini. Untuk yang pertama, kita mulai terlebih dahulu dari indikasi ISG yang akan kami perkirakan bergerak bullish moderat, di mana support resistennya berada di level 4.788 sama dengan di 4.843. PI dari ISG sekarang berada di level 24,64 kali, di mana penggerak pasar ISG pada hari ini adalah pasar Asia yang dibuka lebih tinggi pada hari ini. Ini meskipun ada di tengah-tengah volatilitas antara kebijakan bank sentral serta adanya mengenai referendum di United Kingdom pada 23 Juni 2016 mendatang ini untuk menentukan masa depannya di Uni Eropa. Sementara itu untuk dari harga minyak sendiri, ini harga minyak Brent turun sebesar 3,6% menuju ke level 47,19 dolar per barrelnya. Sementara itu US crude oil ini turun sebesar 3,8% ke posisi 46,21 dolar per barrelnya. Sementara itu untuk market drivers yang terakhir adalah di mana Bank Indonesia ini memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 0,25% menjadi 6,5%, dan 7 days repo rate ini juga yang akan digunakan sebagai benchmark pada pertengahan Agustus mendatang ini juga turun menjadi 5,25%. Selanjutnya kita beralih ke stock to watch, di mana yang pertama adalah PP Property. Ini PP Property menargetkan untuk membentuk joint venture baru di bulan Agustus 2016. Ini kapital dana perusahaan berasal dari bond yang diterbitkan oleh PPRO itu sendiri, dan joint venture company ini akan membangun lahan sebesar 20 hektar di Bandung Timur. Saham yang kedua adalah Silo Maritim Perdana atau SHIP. Ini SHIP berencana untuk mengalokasikan capex sebesar 6 juta USD pada tahun 2017 mendatang. Saham yang ketiga adalah saham BWPT atau Eagle High Plantation, di mana BWPT menyiapkan dana sebesar 450 miliar rupiah ini untuk membangun pabrik CPO di Kalimantan Barat dan di Papua. Dan saham yang terakhir adalah saham DPNS atau Duta Pertiwi Nusantara, di mana DPNS ini menargetkan power plant senilai 1,5 miliar USD dengan kapasitas sebesar 2 kali 600 megawatt. Baiklah, demikian Philip Morning Marco pada hari ini. Kita selanjutnya beralih ke sesi tanya jawab. Pertanyaan juga dapat diajukan melalui akun Twitter kami di @pmmc research serta email kami di research@philip.co.id. Webinar ini juga dapat disaksikan kembali melalui akun YouTube kita di Research Desk Philip Securities Indonesia. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, ini dari Bapak Rudi Hairudin mengenai saham Waskita. Ini saham Waskita nampaknya ada tanda-tanda pembalikan arah dari bullish menuju ke antara sideways dan bearish. Ini di mana saat ini masih tertahan di exponential moving average 50-nya. Saat ini nampaknya saham Waskita berpeluang untuk menuju ke fase sideways terlebih dahulu. Ini kami belum menyarankan untuk masuk kembali ke saham Waskita, mengingat saat ini pergerakannya sudah cukup terbatas.
Untuk selanjutnya pertanyaan dari Bapak Andri Sugiarto mengenai saham Antam dan IDI ke depannya bagaimana support resisten berapa. Untuk saham Antam ini resisten masih di 780, di mana kemarin belum berhasil ditembus oleh saham Antam ini sendiri. Dan nampaknya saham Antam ini apabila berhasil menembus dari level 780 maka bisa berpeluang untuk melanjutkan penguatannya. Dan apabila gagal maka ini bisa kembali ke menuju level 700 rupiah. Saran kami bagi yang sudah punya saham Antam di level di bawah 700 rupiah ini bisa dicoba untuk take profit terlebih dahulu untuk saham Antam sambil melihat apakah saham Antam ini mampu melanjutkan menembus level 780 atau tidak. Selanjutnya mengenai saham Indi, ini nampaknya masih berada di posisi size untuk saat ini untuk jangka pendeknya, di mana saat ini terdapat support di kisar harga 560 untuk support dari saham Indi ini sendiri. Untuk sekarang kami belum bisa memberikan rekomendasi untuk saham Indi sendiri karena saat ini masih menggantung di antara exponential moving average 20 dan 50-nya. Kalaupun ingin masuk, kami menyarankan hanya spekulatif buy di saham Indi sendiri di harga sekarang atau di harga 510. Namun yang perlu diperhatikan ini sifatnya masih spekulatif. Untuk saham Elsa ini juga nampaknya kami belum menyarankan untuk masuk terlebih dahulu. Ini pertanyaan dari Bapak Bambang Haryanto. Karena harga minyak juga nampaknya masih mengalami koreksi untuk saat ini. Kami belum menyarankan untuk masuk ke saham Elsa untuk terlebih dahulu sambil menunggu tanda-tanda harga minyak ini rebound kembali. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Andrew mengenai Sambika bagaimana ke depannya. Untuk Sambika ini sendiri sebagai informasi hari ini disuspend oleh Bursa Efek Indonesia. Untuk ke depannya kami melihat bahwa untuk sekarang fasenya masih sangat beres untuk saat ini. Kami menyarankan apabila saham Bika sudah dibuka dari suspensinya, kami menyarankan untuk cut loss saja di saham Bika. Baik, untuk selanjutnya ini mengenai saham Adaro. Saat ini saham Adaro terdapat support di level harga 845 untuk saat ini. Kami menyarankan bisa untuk spekulatif buy di harga level saat ini. Namun yang perlu diperhatikan saat ini MACD berpulang untuk dead cross. Oleh karena itu kami menyarankan untuk tidak terlalu agresif terlebih dahulu di level harga sekarang dan bisa apabila saham Adaro ini kembali melanjutkan penurunannya, maka bisa dicoba untuk di buy di level 800 rupiah.
Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya dibantu oleh saya Milka di sini dan saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak David Gunawan Sugianto yang menanyakan bagaimana proyeksi untuk sektor banking hari ini pasca penurunan BI rate dan mohon analisa untuk saham BRI dan BNI. Terima kasih Pak. Baik, seperti kita ketahui pada hari sore kemarin memang ini Bank Indonesia akhirnya memutuskan untuk memangkas BI rate sebesar 25 basis point menjadi 6,5%, begitu juga dengan BI 7-day reverse repo rate yang dipangkas menjadi 5,25%. Jadi masing-masing ini dipangkas sebesar 25 basis point dan begitu juga dengan loan to value dan juga financing to value, jadi LTV ini juga dipangkas ini untuk meningkatkan atau menggiatkan kembali sektor properti dan begitu juga untuk loan to funding ratio ini dinaikkan dari 78 menjadi 80%. Jadi sebetulnya memang hal-hal ini yang keputusan yang diambil oleh BI ini memang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan kredit dan juga untuk mendorong perekonomian di Indonesia. Jadi untuk jangka panjang sendiri sebetulnya hal ini bagus untuk saham-saham baik untuk saham properti, kemudian untuk saham otomotif juga positif dan tentu saja untuk perbankan sendiri sebetulnya cukup positif karena bisa mendorong kredit yang selama ini permintaannya cukup rendah, namun diharapkan setelah ini bisa menjadi lebih tinggi karena adanya penurunan dari bunga itu sendiri. Namun yang perlu kita perhatikan sebetulnya di sini ada dua hal. Yang pertama adalah meskipun bunganya rendah, tapi di sini yang kita perlu perhatikan apakah dengan penurunan BI rate ini bisa direspon positif oleh masyarakat atau tidak. Jika memang masyarakat kemudian meningkatkan permintaan pinjaman kepada bank, ini akan tentu saja akan positif. Namun jika tidak, tentu saja perbankan yang akan mengalami kesulitan karena loan yield yang selama ini tinggi ini akan tentu saja akan menurun dan pada akhirnya akan menurunkan juga pendapatan dari perbankan. Dan yang kedua itu adalah dari sisi likuiditas, di mana kalau bunga deposito dari perbankan ini juga mengalami penurunan, tentu saja ini deposito menjadi tidak menarik di mata para investor dan pada akhirnya investor lebih memilih untuk berpindah ke seperti pasar saham, pasar capital market, dan juga pasar yang lebih berisiko. Jadi hal ini juga akan menyebabkan permasalahan atau likuiditas yang cukup ketat di perbankan. Jadi ada dua hal sebetulnya yang perlu diperhatikan di sini meskipun penurunan BI rate ini positif untuk perbankan, tapi ada dua kekhawatiran tersebut yang bisa menjadi hambatan untuk proyeksi perbankan ke depannya. Jadi untuk hari ini sendiri untuk sektor perbankan mungkin akan cukup sideways. Jadi karena banyak orang memperkirakan proyeksi yang cukup positif, namun mungkin juga akan mempertimbangkan resiko-resiko seperti dua hal yang sudah saya sebutkan tadi. Demikian Pak. Dan untuk saham BRI sendiri, dari sisi teknikal di sini kita lihat pada perdagangan kemarin tampaknya sudah berhasil rebound dan sudah dua hari ini ditutup cukup bagus naik dan untuk level support terdekat saat ini adalah di level 9.500 dan untuk level resisten terdekat ada di level 10.650. Jika Bapak sudah memiliki saham BRI, masih bisa di hold Pak, dan bisa nanti sell on strength di sekitar level 10.600 sampai dengan 10.650. Sementara untuk saham BNI, ini ada support yang cukup kuat di level 4.650 untuk saat ini.
dan untuk level resistennya ada di level 5.000. Jadi kalau Bapak sudah memiliki saham BNI masih bisa di hold Pak, masih bisa di hold sampai dengan bisa dijual bisa dijual parsial atau sebagian ini di sekitar level 4.800 sampai dengan 4.820 dan sementara sisanya kita bisa menunggu sampai dengan bisa di atasnya lagi yaitu di level 5.000 demikian Pak. Dan pertanyaan berikutnya, pertanyaan dari Bapak Anwar Mulyadi yang menanyakan rekomendasi untuk Astra International atau ASI untuk trading plan-nya. Kami sendiri lebih merekomendasikan untuk masuk buy on weakness Pak di sekitar level 6.500 dan untuk level take profit ini bisa take profit di sekitar level 6.900 sampai dengan 7.000 Pak untuk jangka pendek. Jadi sebaiknya masih menunggu atau bisa mengantri di level yang lebih bawah. Dan untuk saham Astra juga kemungkinan hari ini bisa mendapatkan sentimen yang cukup positif dari penurunan BI rate pada perdagangan kemarin. Demikian, Pak. Dan pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Bapak William Yulia yang menanyakan dari sisi global, bagaimana hubungannya Fed rate yang suku bunganya tetap apakah mempengaruhi IHSG. Baik Pak, untuk keputusan dari The Fed kemarin di mana The Fed memutuskan untuk masih mempertahankan interest rate-nya, ini pada akhirnya membuat BI kemarin juga pada akhirnya berani untuk menurunkan BI rate dan hal ini tentu saja akan direspon positif oleh pasar terutama untuk IHSG karena dengan interest rate dari The Fed ini tetap sehingga BI juga cukup berani untuk kemudian menurunkan BI rate dan hal ini tentu saja akan direspon positif oleh pasar karena dengan penurunan BI rate ini bisa mendorong pertumbuhan kredit dan juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang selama ini masih melambat. Jadi itu mungkin Pak dari sisi positif untuk IHSG dari Fed rate sendiri pada hubungannya dengan BI rate. Jadi lebih dari sisi BI rate-nya demikian Pak. Dan kemudian selanjutnya pertanyaan
pertanyaan dari Bapak Anwar Mulyadi untuk saham Pegas. Untuk saham Pegas sendiri, kalau kita lihat di sini pergerakannya masih cukup sideways, di mana untuk kisaran support ada di sekitar level 2.300 dan untuk level resistennya ada di sekitar level 2.560. Jadi jika Bapak masih memiliki saham Pegas, Pak, mungkin masih bisa di hold dan bisa sell on strength di sekitar level 2.500 sampai dengan 2.560. Tapi kalau Bapak belum memiliki saham Pegas, kami masih rekomendasikan untuk buy on weakness di sekitar level 2.300. Jadi masih menunggu, Pak. Demikian. Dan pertanyaan selanjutnya dari Bapak David Gunawan untuk saham Cepin pembagian dividen per lembar sahamnya berapa rupiah dan tanggal kum apakah sudah ada informasinya. Baik Pak, di sini kami sudah mendapatkan informasi untuk pembagian dividen dari saham Cepin di mana dividen tunai yang akan dibagikan ini adalah sebesar Rp29 per lembar saham. Dan untuk tanggal kumnya adalah tanggal 22 Juni dan untuk tanggal X adalah tanggal 23 Juni Pak. Dan untuk pembayaran dividen tunainya akan dilakukan pada tanggal 15 Juli mendatang. Jadi mungkin Bapak bisa jika tertarik untuk pembagian dividen dari saham Cepin, Bapak bisa memegang saham Cepin sampai dengan tanggal 22 Juni mendatang. Demikian, Pak. Baik, dengan Edward di sini ada beberapa pertanyaan yang mengenai LSIP ya. Pertama dari Ibu Anggi, kemudian juga dari Pak Ferry ya. Dari Ibu Anggi dulu, LSIP apakah ada rebound? Karena di STF ya kemarin sore memang tidak ada STF Bu, jadi untuk LSIP saya rasa Pak Jimmy sudah memberikan plan-nya ya, trading plan-nya, dan di situ saya rasa juga pasti ada level stop loss-nya. Jadi so far mungkin diikuti saja Bu di level stop loss-nya atau mungkin diikuti trading plan-nya ya, sebagaimana dijelaskan oleh Pak Jimmy pada hari Rabu lalu. Dan sebagai informasi saja Bu Anggi, hari ini akan ada STF ya,
pukul 4.30 sore nanti ya. Jadi mungkin untuk lebih detailnya bisa ditanyakan langsung ke Pak Jimmy ya. Lalu untuk Pak Ferry, selamat pagi juga Pak. Analisa untuk LSIP trennya akan turun atau naik, sama juga ya. Untuk LSIP ini juga sudah dijelaskan oleh Pak Jimmy, oleh Pak Jimmy. Namun mungkin sebagai gambaran saja ya, yang perlu di highlight di sini, ini MACD sudah dead cross ya, dan juga stokastik ini kelihatannya memberikan memang ada sinyal tekanan jual cukup besar gitu. Ya, jadi so far mungkin kalau kita bicara jangka pendek mungkin ada kemungkinan untuk turun dan mungkin akan menuju level supportnya yaitu di sekitar level 1400. Ya, itu untuk gambaran dalam jangka pendeknya begitu. Bapak Ibu ya, terima kasih telah mengikuti sesi PMMC pagi ini ya. Kami harus mengakhiri. Berhubung waktu perdagangan sudah dibuka ya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Kembali lagi kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti PMMC pada hari esok ya, hari Senin. Selamat pagi dan happy trading.